Halo semua, hari ini aku bikin nasi bakar yang mungkin bisa untuk ide jualan ya, untuk inspirasi. Mungkin yang lagi bingung pingin jualan nasi tapi bingung mau jualan nasi apa, ini bisa dicoba ya. Kita bisa jualan nasi bakar dengan box kotak bento seperti ini atau nasi kotak biasa ya, dibikin box kotak biasa gitu. Nah, ini rasanya enak banget nasi bakarnya, bumbunya meresap sampai dalam ya. Ini aku mau coba untuk makan. Ini sambalnya aku gunakan sambal hijau, sambal cabai hijau ya. Jadi aku campurkan semua seperti ini. Rasanya itu enak banget. Nasinya gurih dipadu dengan ayam bumbu yang enak banget dan juga sambal cabai hijau yang mantep banget. Benar-benar nyami dan pasti ini banyak yang cocok, banyak yang suka. Kalau jualan pasti dijamin deh laris manis. Dan aku padukan dengan tahu dan juga tempe. Mantep deh. Halo Sobat Dapur semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin nasi yang bisa untuk ide jualan ya. Jadi hari ini saya bikin nasi bakar. Nah seperti ini nasi bakar ayam ya. Nah namanya juga nasi bakar, jadi ada sedikit gosong tapi rasanya tuh enak banget. Ini bisa untuk ide jualan, jadi kalau kita jualan bisa dikemas seperti ini. Bisa untuk rice box juga ya, nasi kotak. Nah, bagus banget kan? Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat nasi bakar yang mudah banget dan dijamin rasanya enak banget, bisa untuk ide jualan. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan isiannya. Ini aku gunakan 300 gram ya. Ini masih dengan tulang dan juga kulitnya, jadi tidak aku gunakan fillet aja ya untuk ayamnya. Dan ini akan kita rebus dulu untuk ayamnya. Nah, kita rebus dulu airnya kurang lebih 700 ml ya untuk merebus ayam. Nah saat hampir mendidih kita masukkan untuk ayamnya. Rebus ayam sampai matang. Nah kurang lebih seperti ini ya, ayamnya sudah matang dan ini selesai. Matikan apinya, kita angkat dulu untuk ayamnya dan juga kulitnya kita tinggalkan untuk tulangnya ya. Kita tidak pakai tulangnya dan kaldunya jangan dibuang ya, nanti dipakai lagi. Dan ini ayamnya sudah dingin, kita suwir-suwir dulu untuk daging ayamnya. Jadi kita bikin ayam suwir gitu ya, kita suwir-suwir dulu. Dan ini sudah selesai disuwir, kita bisa sisihkan dulu. Dan untuk kulit ayamnya bisa dipotong kecil memanjang ya, biar lebih sedap. Jadi kita tetap gunakan, kita pakai untuk kulit ayamnya ya, supaya aromanya itu jadi lebih sedap gitu nanti di nasi bakar. Nah ini selesai, kita bisa sisihkan dulu ya. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan bumbunya, bumbu yang dihaluskan. Ini ada 5 siung bawang merah ukuran sedang ya untuk bawang merahnya. Kemudian aku juga gunakan 3 siung bawang putih, ini juga ukuran sedang untuk bawang putihnya. Kemudian ada seruas jari kunyit ya, aku gunakan kunyit. Kemudian aku gunakan setengah ruas jari kencur, jadi sedikit aja ya kencurnya. Jadi biar lebih sedap gitu kita tambahkan kencur ya. Kemudian ada 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai ya untuk kemirinya. Kemudian aku gunakan kurang lebih 7 cabai rawit ya. Ini aku gunakan cabai rawit ukuran sedang ya, agak besar dikit gitu. Kemudian ada 3 buah cabai merah besar. Nah, kurang lebih segini ya. Tuh cabai merahnya. Nah, kita haluskan dulu semua bumbunya. Ini aku masukkan semua bahan bumbu ke dalam blender ya, karena aku males mengulek, jadi aku gunakan blender aja. Aku masukkan semuanya ya. Ini kunyitnya, kemudian kemiri, ada bawang merah, kita potong-potong supaya lebih cepat nanti ya proses memblendernya. Kemudian cabai rawit dan juga cabai merah besar ya. Nah, kita potong-potong biar mudah, biar lebih cepat. Nah tambahkan sedikit air ya, kurang lebih 100 ml agar mudah saat memblendernya.
Nah, kita blender dulu semua bumbunya. Dan ini sudah di blender semuanya, sudah halus bumbunya. Kita nyalakan api dulu, kemudian kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita masukkan semua. Nah, kita tumis bumbunya sampai harum dan tidak berair. Nah, ini sudah hampir kering dan tidak berair. Kita tambahkan 3 lembar daun jeruk purut. Kemudian tambahkan 1 lembar daun salam, ini ukuran agak besar ya daun salamnya. Kemudian ada 1 batang serai, kita bisa simpulkan seperti ini. Nah, kita tumis sampai kering dan tidak berair ya untuk bumbunya. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah tidak berair ya, ini matang bumbunya. Nah, kemudian baru kita masukkan untuk ayam suwirnya tadi, ayam yang sudah disuwir-suwir tadi, kita masukkan semua dan juga kulit ayamnya ya, kita jadikan satu. Nah, tumis lagi sebentar sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian tambahkan air kaldu bekas merebus ayam tadi ya. Kan air kaldunya tadi tidak kita buang ya, jadi kita pakai. Kemudian tambahkan 25 gram gula merah atau gula kelapa ya, atau gula palem, gula aren. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk rasa jamur, jadi aku mix ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Nah, kita lanjut tumis sampai tidak berair ya. Nah, sambil dicicipi rasanya sudah pas atau belum, dan ini sudah pas sekali, enak banget. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, kita bisa matikan apinya. Nah, kita sisihkan dulu ya, tunggu dingin sebelum digunakan. Sekarang kita siapkan untuk nasinya. Ini ada 500 gram beras yang sudah dicuci bersih ya untuk berasnya. Nah, kemudian kita siapkan untuk santannya. Kita tambahkan kurang lebih 800 ml santan ya, atau sesuaikan dengan jenis berasnya ya untuk pemberian santan atau air ya. Nah, disesuaikan jenis berasnya karena kan ada beras yang butuh air sedikit sudah lunak ya, ada yang tidak, jadi harus agak banyak itu baru dia bisa lunak. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 batang serai dan tambahkan 1 lembar daun salam ya, ini ukuran besar untuk daun salamnya. Kemudian ada 2 pasang daun jeruk ya. Nah, kita masak nasinya dengan magicom ya sampai matang. Jadi kita masak nasi sampai nyala lampunya berpindah ke mode warm ya, atau mode hangat. Dan ini sudah selesai, buka dan aduk sampai merata. Jadi kita aduk supaya matanya tuh benar-benar merata ya. Nah, kita tutup kembali, biarkan sebentar sampai nasinya lunak sempurna. Nah, sekarang kita siapkan untuk sambal cabai hijaunya ya. Ini ada 6 cabai hijau besar atau cabai hijau keriting ya, kalau ada. Kemudian ada 25 sampai 30 biji cabai rawit hijau ya. Terus kita tambahkan juga 1 siung bawang putih. Dan ini akan aku goreng dulu ya. Dan ini sudah selesai digoreng semua. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita cukup haluskan aja seperti ini bahan sambal hijaunya, sambal cabai hijau ya. Nah, selesai, tambahkan minyak panas bekas menggoreng bahan sambal tadi ya. Cukup 2 sendok makan saja untuk minyaknya. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini selesai, kita bisa sisihkan dulu. Nah, sekarang siapkan daun pisang secukupnya. Sebelumnya panaskan dulu ya di atas kompor untuk daun pisangnya. Nah, siapkan nasinya yang sudah dimasak tadi. Kemudian kita siapkan ayam yang sudah dimasak dengan bumbu tadi. Dan juga kita siapkan untuk sambal cabai hijaunya. Nah, letakkan nasi secukupnya di atas daun pisang seperti ini. Bila kurang boleh ditambahkan, sesuaikan dengan porsi makannya masing-masing ya. Nah, ratakan, sedikit dipadatkan dan juga rapikan. Kemudian kita tambahkan untuk ayamnya secukupnya, ditaruh di atasnya gini ya. Ditata yang rapi di atas nasi, secukupnya aja, sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan keinginan masing-masing. Nah, kemudian kita siapkan alas kecil dari daun pisang. Kita letakkan juga untuk sambal cabai hijaunya di atas alas daun pisang seperti ini ya.
Kita rapikan lagi. Kemudian bungkus seperti contoh ini ya. Nah, kita bungkus gini aja. Nah, jadi yang posisi nasi posisi yang ada ayamnya itu di atas ya. Nah, dirapatkan dan dirapikan supaya hasilnya nanti bagus. Kemudian kita lipat ujungnya. Kita lipat dulu sebentar gini ya, supaya lebih mudah. Nah, bisa dirapikan lagi nasinya ya, agar nanti bentuknya itu tetap utuh bagus. Nah, lipat daun pisangnya seperti contoh ini. Kita lipat kanan kiri, kemudian kita bisa sematkan dengan lidi. Nah, seperti kita membungkus pada umumnya ya, kita membungkus makanan. Dan ulangi pada bagian ujung, rapikan juga nasinya biar bentuknya nanti bagus, kotak bagus gitu. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita lipat seperti contoh pertama, seperti ini kanan kiri, kemudian kita sematkan dengan lidi. Nah, jadi deh. Nah, selesai, bagus kan hasilnya ya. Nah, kita potong ujungnya dengan gunting ya, agar rapi. Nah, selesai, lanjutkan membungkus sisanya. Dan ini sudah aku bungkus 5 saja ya. Ini satu resep sebenarnya bisa menjadi 6 sampai 7 bungkus ya. Dan selanjutnya kita akan bakar nasinya. Ini aku gunakan batu bakar granito ya. Jadi aku panaskan dulu batu bakar granito. Ini gunakan api sedang saja ya untuk membakar nasi. Letakkan nasi di atas batu yang sudah panas. Kita letakkan semuanya. Karena cuma 5 jadi cukup ya, ini batunya pas. Nah, bakar sampai daun pisangnya kering kecoklatan. Dibalik ya nasinya ya, agar matanya merata. Kita balik semua satu persatu. Nah, dibalik lagi, ulangi lagi sampai benar-benar matang merata. Jadi tidak asal dibakar ya untuk membakar nasi bakar ini. Dengan begini aroma bakarannya itu benar-benar terasa sekali gitu. Jadi tidak asal dibakar, asal kelihatan kayak dibakar gitu aja. Dan ini aku balik sekali lagi ya sampai kecoklatan rata daunnya. Jadi ini supaya benar-benar meresap sampai dalam ya aroma bakarannya itu. Karena kebanyakan kan mereka cuman dibakar sebentar aja, asal kelihatan udah kayak kebakar gitu aja kan. Jadi rasanya itu kurang enak sampai dalam. Dan kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, kita sudah bisa matikan apinya. Nah, kayak gini, paling enggak itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita angkat nasinya, dan ini nasinya sudah siap langsung disajikan. Nah, aroma nasi bakarannya tuh sedap banget ini, sedap sekali, enak sekali pokoknya. Dan ini bisa kita sajikan di piring atau dijadikan menu nasi kotak bento seperti ini, atau kalau punya kotak biasa bisa pakai kotak biasa dan disajikan dengan sayuran daun selada dan juga mentimun. Dan aku tambahkan juga tempe goreng supaya lebih mantep ya. Dan aku juga tambahkan tahu goreng biar lebih khas, enak gitu, mantep. Aku tambahkan lagi sambal cabai hijaunya di sini. Di dalamnya nasi kan sudah ada ya, aku tambahkan lagi. Nah, ini cocok banget untuk dijual. Dan ini aku buka ya untuk lihat dalamnya. Jadi yang aku taruh di piring. Nah, kita buka. Lihat kan ya, namanya juga nasi bakar ya. Jadi terbakarnya itu sampai dalam. Jadi aromanya tuh benar-benar khas gitu ya. Ini baru yang namanya asli nasi bakar ya. Jadi ada khasnya gitu, ada khas bakarannya gitu. Benar-benar enak gitu. Aromanya tercium sedap banget gitu sampai dalam ya. Dan ini aku tambahkan juga irisan tomat, jadi agar tampilannya lebih cantik. Ini dia nasi bakarnya, dan ini aku akan makan yang di kotak nasi bento ini ya. Aku akan makan. Benar-benar sedap banget. Ini aku campur semua. Cara makannya itu dicampur semua seperti ini ya. Nasi, ayam dan juga sambal hijaunya kita campur jadi satu seperti ini. Wah, benar-benar enak banget ini. Ini rasanya itu lezat banget. Aku tambahkan lagi sambal hijaunya, dan nasinya itu juga gurih banget ya. Nah, makan satu bungkus ini terasa kurang karena benar-benar nikmat sekali. Perpaduan antara nasi dan juga ayamnya mantap deh.
benar-benar enak, dijual jamin pasti laris manis. Nah, cukup mudah bukan membuat nasi bakar ayam? Silakan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya, mungkin bisa jadi inspirasi untuk ide jualan ya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.